seorang rabi Yahudi yang dihormati, mencoba berpuasa di bulan Ramadan hanya untuk memahami umat Muslim. Sebuah niat yang mulia, bukan? Tapi, apa yang terjadi selanjutnya? Benar-benar di luar dugaan. Setelah 30 hari menahan lapar, doa, dan keheningan malam, ia justru mengambil keputusan yang mengguncang komunitasnya sendiri, memeluk Islam. Wow, bayangkan betapa dalamnya pengalaman spiritual yang ia rasakan. Apakah ini bukti kekuatan Ramadan yang mampu membuka hati siapa saja? Atau ini adalah puncak dari sebuah perjalanan pencarian kebenaran yang melampaui batas-batas agama? Ini membuat kita berpikir, ya, bagaimana menurutmu? Apakah iman itu sesuatu yang kita warisi begitu saja dari keluarga dan lingkungan? Atau sesuatu yang harus kita cari dan temukan sendiri? Bahkan, jika itu berarti harus meninggalkan semua yang kita kenal. Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe untuk cerita inspiratif lainnya. Di jantung sebuah kota tua yang dipenuhi gang sempit berbatu dan bangunan batu berusia ratusan tahun, berdiri sebuah sinagoga sederhana, namun penuh sejarah. Dindingnya tebal dan dingin, tetapi di dalamnya tersimpan kehangatan doa dan suara-suara yang telah bergema selama generasi. Di tempat inilah Rabi Ezra ben Levi mengabdikan hidupnya. Ezra dikenal sebagai pemimpin spiritual yang tenang, bijaksana, dan penuh kasih. Janggutnya yang memutih menandakan usia dan pengalaman, sementara matanya memancarkan keteduhan yang membuat siapapun merasa didengar dan dipahami. Ia tidak hanya mengajar Taurat, tetapi juga menuntun umatnya dalam menghadapi kesulitan hidup, memberikan nasihat saat pernikahan, dan menguatkan hati saat duka melanda. Sejak muda, Ezra telah menghabiskan waktunya mempelajari kitab suci. Ia dibesarkan dalam keluarga rabi yang taat, dan ayahnya mengajarkan bahwa mempelajari firman Tuhan adalah bentuk ibadah tertinggi. Setiap huruf dalam Taurat baginya bukan sekadar teks, melainkan cahaya yang membimbing manusia menuju kebenaran. Pagi hari di sinagoga selalu dimulai dengan suara lembut doa. Ezra tiba sebelum matahari terbit, membuka pintu kayu tua yang berderit pelan, lalu berjalan menuju meja baca yang telah ia gunakan selama puluhan tahun. Ia mencium kitab suci sebelum membukanya, sebuah kebiasaan yang mencerminkan rasa hormat mendalam. Komunitas Yahudi di kota itu tidak besar, namun erat seperti keluarga. Mereka menghormati Ezra bukan karena jabatan, tetapi karena ketulusan hatinya. Ia mendengarkan tanpa menghakimi, menasihati tanpa memaksa, dan selalu mengingat nama setiap anak yang lahir di komunitasnya. Bagi banyak orang, Ezra adalah penjaga tradisi. Namun bagi sebagian yang mengenalnya lebih dekat, ia juga seorang pencari makna. Suatu sore, setelah kelas Taurat selesai, seorang pemuda bernama Daniel mendekatinya. "Rabi," katanya ragu, "bagaimana kita tahu bahwa iman kita adalah jalan yang benar?" Ezra tersenyum lembut. Ia tidak menjawab dengan cepat, seolah ingin menghormati beratnya pertanyaan itu. "Iman," katanya pelan, "bukan sekadar warisan. Ia adalah hubungan hidup antara manusia dan Tuhan. Kita menjaganya dengan belajar, berdoa, dan hidup dengan kebaikan." Daniel mengangguk, tetapi Ezra tahu bahwa pertanyaan itu tidak sederhana. Ia sendiri telah menghabiskan hidup mencari kedalaman iman, bukan hanya memeliharanya. Pada malam hari, setelah sinagoga sepi dan lampu-lampu jalan mulai menyala, Ezra sering duduk sendirian di ruang perpustakaan kecil. Rak kayu tua dipenuhi kitab-kitab kuno, Taurat, Talmud, dan tulisan para rabi terdahulu. Ia membaca perlahan, kadang berhenti untuk merenung. Keheningan malam memberinya ruang untuk berpikir. Ia merenungkan kehidupan, penderitaan manusia, dan hubungan antara manusia dan Sang Pencipta. Ia percaya bahwa Tuhan adalah satu, abadi, dan penuh kasih, keyakinan yang tertanam kuat dalam tradisi para nabi. Namun di dalam hatinya ada rasa ingin tahu yang tak pernah benar-benar padam. Bukan keraguan, melainkan kerinduan untuk memahami. Sesekali ia mendengar lantunan doa dari menara masjid di kejauhan. Suara itu mengalun lembut menembus malam. Berbeda dari doa yang biasa ia dengar, namun terasa akrab dalam keheningan spiritual. Ezra tidak pernah menganggap suara itu asing. Sebaliknya, ia merasakannya sebagai panggilan yang mengingatkan bahwa manusia di seluruh dunia berdoa kepada Tuhan yang sama, meskipun dengan bahasa dan tradisi berbeda. Suatu malam, saat ia menutup kitabnya, ia berbisik pelan,
Tuhan yang Maha Esa, tuntunlah aku untuk memahamimu dengan lebih dalam. Doa itu bukan permintaan akan perubahan, melainkan permohonan akan pemahaman. Di luar, angin malam berhembus lembut, membawa aroma tanah dan dedaunan. Kota tua itu tetap tenang, seolah menyimpan rahasia perjalanan iman setiap penghuninya. Dan di dalam sinagoga kecil itu, seorang rabi yang dihormati oleh umatnya sedang berdiri di ambang perjalanan spiritual yang belum ia sadari sepenuhnya. Perjalanan yang tidak akan menghapus masa lalunya, tetapi akan mengubah cara ia memahami cahaya Tuhan. Hari-hari Rabi Ezra bin Levi berjalan dalam keteraturan yang menenangkan. Pagi di sinagoga, siang mengajar, sore mengunjungi anggota komunitas, dan malam dihabiskan bersama kitab-kitab suci. Bagi orang lain, rutinitas itu tampak sebagai kehidupan yang mapan dan lengkap. Namun di balik ketenangan tersebut, ada ruang sunyi dalam dirinya yang dipenuhi pertanyaan-pertanyaan yang tidak pernah sepenuhnya ia ungkapkan. Ezra bukanlah seorang peragu dalam iman. Ia percaya sepenuh hati pada keesaan Tuhan dan pada ajaran para nabi yang diwariskan melalui Taurat. Namun, sejak lama ia merasakan bahwa kebenaran ilahi terlalu luas untuk dipahami hanya dari satu sudut pandang manusia. Ketika masih menjadi mahasiswa di Yeshiva, ia pernah menemukan sebuah buku sejarah tentang peradaban Timur Tengah. Di dalamnya terdapat bab panjang mengenai tradisi Islam dan hubungan sejarahnya dengan bangsa-bangsa Bani Israel. Ia membaca tentang Nabi Ibrahim yang dihormati dalam kedua tradisi, tentang Musa yang memimpin kaumnya menuju kebebasan, dan tentang nilai-nilai keadilan serta kasih sayang yang menjadi inti ajaran para nabi. Saat itu ia belum sepenuhnya memahami mengapa bacaan tersebut begitu menarik perhatiannya. Ia hanya merasa ada sesuatu yang akrab di dalamnya, sebuah gema spiritual yang tidak asing. Tahun-tahun berlalu dan Ezra menjadi rabi seperti ayah dan kakeknya. Ia mengabdikan diri pada komunitas dan tradisi, namun rasa ingin tahu itu tidak pernah benar-benar hilang. Ia tidak membicarakannya kepada banyak orang, bukan karena takut disalahpahami, melainkan karena ia menganggap pencarian spiritual adalah perjalanan yang sangat pribadi. Suatu siang, saat berjalan melewati pasar kota tua, Ezra berhenti di depan sebuah toko buku kecil. Rak di jendela memajang kitab-kitab agama dari berbagai tradisi. Pandangannya tertuju pada sebuah buku berbahasa Ibrani yang membahas hubungan antara agama-agama Abrahamik. Pemilik toko, seorang pria tua bernama Yusuf, menyapanya ramah. "Rabi Ezra, senang melihat Anda lagi." Ezra tersenyum. "Aku hanya melihat-lihat." Namun matanya masih tertuju pada buku tersebut. Yusuf mengambilnya dan menyerahkannya. Buku ini membahas persamaan ajaran para nabi dalam Yudaisme, Kristen, dan Islam. Banyak orang merasa tercerahkan setelah membacanya. Ezra menerima buku itu dengan hati-hati, seolah memegang sesuatu yang rapuh. "Terima kasih," katanya pelan. Malam itu, di perpustakaan kecil sinagoga, ia membuka buku tersebut. Halaman demi halaman membahas konsep keesaan Tuhan, tanggung jawab moral manusia, serta panggilan para nabi untuk menegakkan keadilan dan belas kasih. Ezra berhenti pada satu kalimat. Perbedaan tradisi seringkali menutupi kesamaan sumber cahaya yang sama. Ia menutup mata sejenak. Kalimat itu terasa sederhana, namun mengguncang batinnya. Sejak saat itu, ia mulai memperhatikan dunia di sekitarnya dengan sudut pandang baru. Ia memperhatikan bagaimana tetangga muslimnya menyapa dengan senyum hangat setiap pagi, bagaimana mereka berhenti bekerja sejenak saat waktu doa tiba, dan bagaimana mereka berbagi makanan dengan tetangga tanpa memandang latar belakang. Suatu sore, ia duduk di bangku taman dekat sinagoga. Dari kejauhan, terdengar suara azan dari masjid. Lantunannya mengalun lembut di udara senja, membawa ritme yang berbeda namun syarat ketenangan. Ia memejamkan mata, mendengarkan, bukan sebagai pengamat, melainkan sebagai seorang pencari. Dalam hatinya muncul perasaan aneh, bukan keterasingan, melainkan kedekatan. Ia teringat kisah para nabi yang ia ajarkan selama bertahun-tahun, tentang Musa yang berpuasa di gunung, tentang nabi-nabi yang berdoa dalam kesunyian, tentang manusia yang mencari Tuhan dengan kerendahan hati. Apakah pengalaman spiritual manusia pada dasarnya serupa, hanya dibungkus tradisi berbeda? Pertanyaan itu tidak mengganggu imannya. Sebaliknya, pertanyaan itu memperdalam rasa takjubnya terhadap kebesaran Tuhan. Malam itu, sebelum tidur, Ezra berdiri di dekat jendela kamarnya. Langit dipenuhi bintang, dan udara malam terasa tenang. Ia berbisik pelan,
seolah berbicara langsung kepada Sang Pencipta. Jika engkau satu, dan manusia mengingkarimu dengan berbagai jalan, bantulah aku memahami kohayamu dengan hati yang jujur. Ia tidak mencari perubahan. Ia mencari pemahaman, dan tanpa ia sadari, rasa ingin tahu yang selama ini tersembunyi mulai membuka pintu menuju perjalanan spiritual yang lebih dalam. Musim semi mulai menyentuh kota tua itu dengan lembut. Angin membawa aroma bunga liar dari perbukitan di kejauhan, dan sinar matahari pagi memantul hangat pada dinding batu berwarna keemasan. Bagi Rabbi Ezra ben Levi, perubahan musim selalu menjadi pengingat tentang kesinambungan kehidupan, bahwa segala sesuatu bergerak dalam siklus yang diciptakan oleh Tuhan. Namun pagi itu, pikirannya tidak sepenuhnya tertuju pada rutinitas biasa. Buku yang ia beli dari toko Yusuf beberapa hari lalu masih terbuka di meja kerjanya, dipenuhi penanda kecil dari kertas. Ia telah membaca bagian yang membahas tokoh-tokoh kenabian yang dihormati dalam tradisi Yahudi dan Islam. Semakin ia membaca, semakin ia merasakan keterhubungan yang mendalam. Nama-nama yang ia kenal sejak kecil muncul kembali dalam bentuk yang berbeda, namun tetap akrab. Ibrahim, Musa, Daud, Sulaiman, para nabi yang selama ini ia ajarkan kepada murid-muridnya, juga dihormati. Dalam tradisi lain, perbedaan bahasa dan kisah tambahan tidak menghapus inti pesan mereka, keesaan Tuhan dan panggilan untuk hidup dalam kebenaran. Pagi itu, dalam kelas Taurat mingguan, Ezra membahas kisah Nabi Musa yang berpuasa selama 40 hari di Gunung Sinai sebelum menerima wahyu. Para murid duduk melingkar di bangku kayu panjang, mendengarkan dengan penuh perhatian. Puasa, kata Ezra pelan, bukan sekadar menahan diri dari makanan. Ia adalah cara manusia merendahkan diri di hadapan Tuhan, membersihkan hati, dan mempersiapkan diri untuk menerima petunjuk ilahi. Seorang murid perempuan mengangkat tangan. Rabi, apakah praktik seperti itu ada dalam tradisi lain juga? Ezra terdiam sejenak. Pertanyaan itu terasa lebih dekat dari biasanya. Ada banyak bentuk pengendalian diri dalam berbagai tradisi. Jawabnya, hati-hati, tujuannya serupa, mendekatkan diri kepada Tuhan dan menyucikan jiwa. Ia tidak menjelaskan lebih jauh, tetapi dalam hatinya ia teringat pada praktik puasa yang dijalankan umat Muslim selama bulan Ramadan. Ia pernah membaca bahwa puasa itu bukan hanya ibadah fisik, tetapi latihan spiritual yang mengajarkan kesabaran, empati, dan kesadaran akan Tuhan. Setelah kelas selesai, Ezra tetap duduk di ruang belajar. Cahaya matahari menembus jendela kaca patri, memantulkan warna-warna lembut di lantai batu. Ia membuka kembali bukunya dan membaca tentang Nabi Ibrahim, sosok yang menjadi simbol keimanan bagi banyak tradisi. Ibrahim meninggalkan tanah kelahirannya demi mengikuti perintah Tuhan. Ia menjalani ujian keimanan yang berat, namun tetap teguh dalam keyakinan akan keesaan Tuhan. Ezra menarik napas panjang. Kesetiaan kepada Tuhan, pengorbanan, dan kepercayaan total nilai-nilai itu melampaui batas tradisi. Siang harinya, Ezra berjalan melewati jalan sempit menuju rumah seorang anggota komunitas yang sedang sakit. Dalam perjalanan, ia melewati masjid tua yang berdiri di sudut jalan. Pintu kayunya terbuka, dan beberapa pria tampak duduk di dalam, membaca kitab suci dengan suara pelan. Ia tidak berhenti, namun langkahnya melambat. Ada ketenangan yang terasa familiar dalam suasana itu. Ketenangan yang sama yang ia rasakan di sinagoga saat doa dipanjatkan dengan khusyuk. Saat ia melanjutkan perjalanan, sebuah pemikiran muncul. Manusia mungkin beribadah dengan cara berbeda, tetapi kerendahan hati di hadapan Tuhan terasa serupa. Sore hari, Ezra kembali ke perpustakaan kecilnya. Ia mengambil Taurat dan membukanya pada kitab Ulangan, membaca tentang perintah untuk mencintai Tuhan dengan sepenuh hati dan hidup dalam keadilan. Kemudian, ia membuka buku yang membahas ajaran Islam dan menemukan ayat yang berbicara tentang keesaan Tuhan dan kewajiban manusia untuk berbuat baik. Kata-katanya berbeda, namun pesannya terasa sejalan. Ia menyadari bahwa para nabi yang ia hormati selama hidupnya tidak mengajarkan perpecahan, melainkan ketaatan kepada Tuhan dan kasih terhadap sesama manusia. Malam mulai turun, dan lampu-lampu jalan menyala satu persatu. Ezra duduk di kursinya, tenggelam dalam perenungan yang tenang. Ia tidak merasa imannya terguncang. Sebaliknya, ia merasakan kedalaman baru. Seolah-olah ia sedang melihat sungai besar dari hulu yang sama, meskipun alirannya bercabang ke berbagai arah. Di luar jendela,
langit berubah menjadi ungu gelap. Suara langkah orang-orang yang pulang ke rumah terdengar samar di jalan batu. Ezra menutup kitab-kitab di hadapannya dan meletakkan tangannya di atas meja. Para nabi, bisiknya pelan, mengajarkan manusia untuk mengenal Tuhan dan hidup dalam kebaikan. Ia terdiam sejenak, lalu menambahkan dengan suara hampir tak terdengar, jika pesan mereka satu. Mengapa manusia sering terpisah oleh perbedaan? Pertanyaan itu tidak membawa kegelisahan, hanya keheningan reflektif. Dan dalam keheningan itu, Rabbi Ezra ben Levi mulai merasakan bahwa pencariannya bukan tentang membandingkan iman, melainkan memahami cahaya kenabian yang menerangi umat manusia sejak awal zaman. Hari-hari berlalu dengan tenang, namun di dalam diri Rabbi Ezra ben Levi, sesuatu perlahan bergerak. Bukan gejolak yang mengganggu, melainkan dorongan halus yang mendorongnya untuk memahami pengalaman spiritual yang selama ini hanya ia amati dari kejauhan. Suatu sore, saat ia duduk di bangku taman dekat sinagoga, ia melihat para tetangga Muslim mulai bersiap menyambut bulan Ramadan. Lampu-lampu kecil digantung di teras rumah. Anak-anak membantu membersihkan halaman, dan aroma rempah dari dapur-dapur terbuka memenuhi udara senja. Suasana itu terasa hangat dan penuh harapan, seperti perayaan yang tidak sekadar ritual, tetapi momentum pembaruan jiwa. Ezra mengamati dengan tenang. Ia telah membaca tentang Ramadan, bulan puasa, doa, kesabaran, dan amal. Namun melihat persiapan itu secara langsung memberinya kesan berbeda. Ada kegembiraan yang tenang, bukan kegaduhan. Ada kesungguhan yang disertai kehangatan keluarga. Malam itu, ia membuka kembali catatan-catatan yang ia buat selama beberapa minggu terakhir. Ia menuliskan refleksi tentang puasa para nabi, tentang pengendalian diri, dan tentang kerendahan hati di hadapan Tuhan. Ia teringat kisah Musa yang berpuasa di Sinai dan tradisi puasa dalam Yudaisme pada hari-hari suci tertentu. Puasa bukanlah konsep asing baginya, namun puasa selama sebulan penuh sebagai latihan spiritual harian adalah pengalaman yang belum pernah ia jalani. Pertanyaan itu muncul perlahan, hampir seperti bisikan. Bagaimana rasanya menjalani puasa Ramadan? Ia menutup mata sejenak. Apakah ini sekadar rasa ingin tahu atau panggilan untuk memahami lebih dalam? Ezra bukan orang yang mengambil keputusan secara impulsif. Ia terbiasa mempertimbangkan segala sesuatu dengan hati-hati dan penuh doa. Baginya, setiap tindakan spiritual harus dilandasi niat yang jujur. Malam semakin larut ketika ia masih duduk di ruang perpustakaan kecilnya. Cahaya lampu meja menerangi halaman buku yang terbuka, namun pikirannya melayang jauh. Ia menyadari bahwa selama ini ia mempelajari agama lain melalui teks dan pengamatan. Ia memahami konsep, sejarah, dan ajaran, tetapi pengalaman spiritual tidak selalu dapat dipahami hanya melalui kata-kata. Beberapa pengalaman harus dijalani. Ia berdiri dan berjalan perlahan menuju jendela. Kota tua itu sunyi, hanya suara angin malam yang berdesir di antara dinding batu. Tuhan yang Maha Esa, bisiknya pelan, Engkau mengetahui niat dalam setiap hati. Jika pencarian ini tulus, bimbinglah aku. Keesokan harinya, Ezra bertemu dengan Yusuf di toko buku kecil. Ramadan akan dimulai minggu depan, kata Yusuf sambil menyusun buku-buku di rak. Ezra mengangguk. Aku melihat persiapan di seluruh kota. Yusuf tersenyum. Ini bulan yang istimewa, bukan hanya menahan lapar, tetapi menahan amarah, kesombongan, dan keburukan hati. Kata-kata itu tertanam dalam pikiran Ezra. Ia ragu sejenak sebelum berbicara. Jika seseorang ingin memahami Ramadan, apakah ia harus menjadi Muslim terlebih dahulu? Yusuf menatapnya dengan lembut, tanpa rasa terkejut. Tidak, jawabnya. Memahami adalah langkah pertama menuju kebijaksanaan. Banyak orang berpuasa untuk merasakan makna disiplin dan empati. Niatlah yang terpenting. Ezra merasakan kelegaan yang tak ia sadari ia butuhkan. Malam itu, ia duduk di mejanya dan menulis dalam jurnal pribadinya. Ramadan akan segera tiba. Aku ingin memahami pengalaman ini, bukan untuk meninggalkan keyakinanku, tetapi untuk merasakan disiplin spiritual yang telah dijalani para nabi dan umat beriman selama berabad-abad. Ia meletakkan pena dan membaca kembali tulisannya. Tidak ada keraguan di sana, hanya kejujuran. Hari pertama Ramadan tiba dengan langit subuh yang lembut. Kota masih sunyi ketika Ezra bangun lebih awal dari biasanya. Ia minum segelas air dan memakan sepotong roti sederhana sebelum fajar.
mengikuti apa yang ia pelajari tentang sahur. Saat cahaya pertama muncul di ufuk timur, ia duduk dalam keheningan. Perasaan baru menyelimuti dirinya. Kesadaran bahwa ia sedang memulai perjalanan yang tidak biasa. Pagi berlalu, dan untuk pertama kalinya ia menjalani hari tanpa makan dan minum. Pada siang hari, rasa haus mulai terasa, diikuti oleh lapar yang perlahan tumbuh. Tubuhnya mengingatkan kebiasaan lama, tetapi ia memilih untuk tetap tenang. Ia memperhatikan pikirannya. Puasa memaksanya untuk melambat, untuk menyadari, untuk merasakan. Menjelang senja, kelelahan ringan menyelimuti tubuhnya. Namun, ada kejernihan yang tak ia duga. Seolah-olah kesibukan sehari-hari yang biasanya mengisi pikirannya perlahan mengendap. Ketika matahari hampir tenggelam, Yusuf mengetuk pintu sinagoga dengan membawa kurma dan sup hangat. "Kami biasanya berbuka bersama," katanya. "Aku pikir Anda mungkin ingin merasakan kebersamaan itu." Ezra menatap makanan sederhana itu dengan rasa syukur yang dalam. Saat ia memakan kurma pertama setelah seharian berpuasa, ia merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Rasa syukur yang lebih kuat daripada sekadar menghilangkan lapar. Dalam kesederhanaan momen itu, ia merasakan kedamaian. Dan ia mulai memahami bahwa puasa bukan hanya tentang menahan diri, tetapi tentang membuka hati. Eksperimen spiritual yang ia mulai dengan rasa ingin tahu, kini menjadi perjalanan batin yang nyata. Dan ini baru hari pertama. Terima kasih telah menonton. Semoga kisah ini bisa menginspirasi kita semua untuk saling memahami dan menghargai. Jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan seri cerita berikutnya. Fajar hari kedua Ramadan datang dengan keheningan yang lebih dalam daripada hari sebelumnya. Rabbi Ezra ben Levi bangun sebelum cahaya pertama menyentuh langit, duduk di meja kecil dapurnya dengan segelas air dan roti sederhana. Ia makan perlahan, bukan karena lapar, tetapi karena kesadaran bahwa tubuhnya akan menjalani hari panjang tanpa asupan apapun. Ia memperhatikan setiap tegukan air, setiap gigitan roti, seolah tubuhnya belajar menghargai hal-hal kecil yang selama ini dianggap biasa. Ketika cahaya subuh mulai memudar menjadi pagi, ia duduk dalam keheningan. Tidak ada ritual yang ia tiru secara kaku. Tidak ada kata-kata asing yang ia paksakan. Ia hanya menundukkan kepala dan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan bahasa hatinya sendiri. Hari itu terasa berbeda sejak awal. Bukan karena lapar, tetapi karena kesadaran. Saat ia membuka pintu sinagoga, udara pagi terasa sejuk dan segar. Jalanan masih sepi, hanya suara langkah kaki sesekali dan burang-burang yang mulai bernyanyi. Ezra berjalan perlahan menuju ruang doa, merasakan ketenangan yang jarang ia sadari sebelumnya. Rutinitas pagi berjalan seperti biasa. Ia membaca Taurat, memimpin doa, dan menyambut beberapa anggota komunitas yang datang lebih awal. Tidak seorang pun mengetahui eksperimen spiritual yang sedang ia jalani. Menjelang siang, tubuhnya mulai memberi sinyal halus. Rasa haus muncul lebih dulu, tipis namun terus mengingatkan. Lapar datang kemudian. Bukan sebagai rasa sakit, tetapi sebagai ruang kosong yang perlahan melebar. Ezra memperhatikan sensasi itu dengan rasa ingin tahu. Ia tidak melawannya. Ia tidak mengeluh. Ia mengamatinya. Saat mengunjungi seorang anggota komunitas yang sakit, ia duduk di samping ranjang dan mendengarkan keluh kesah dengan penuh perhatian. Ia menyadari bahwa pikirannya terasa lebih jernih, seolah gangguan kecil yang biasanya memenuhi hari-harinya telah menghilang. Puasa membuatnya melambat, dan dalam kelambatan itu, ia hadir sepenuhnya. Menjelang siang, aroma roti panggang dari rumah tetangga tercium di udara. Perutnya merespons dengan lembut, tetapi ia tidak merasa tersiksa. Sebaliknya, ia merasakan empati yang baru terhadap mereka yang menjalani hari-hari tanpa kepastian makanan. Selama bertahun-tahun, ia mengajarkan tentang kepedulian sosial dan memberi kepada yang membutuhkan. Namun hari itu, ia merasakan maknanya secara fisik dan emosional. Lapar bukan sekadar konsep. Ia adalah pengalaman. Saat matahari mencapai puncaknya, rasa haus menjadi lebih nyata. Bibirnya terasa kering, dan tenggorokannya meminta air. Ia berhenti sejenak di ruang kerjanya dan duduk dalam keheningan. Alih-alih merasa tersiksa, ia menyadari bahwa tubuhnya sedang berbicara, dan ia memilih untuk mendengarkan. Ia mengingat kisah para nabi yang menjalani pengasingan, puasa, dan kesunyian sebagai bagian dari perjalanan spiritual mereka. Pengendalian diri bukanlah hukuman, melainkan latihan untuk membebaskan manusia dari ketergantungan duniawi. Sore hari tiba dengan langkah lambat.
Energinya menurun, namun pikirannya terasa ringan. Ia menghabiskan waktu membaca dan merenung, menyadari bahwa tanpa gangguan makan dan minum, hari terasa lebih tenang dan terarah. Ia mulai memahami bahwa puasa bukan hanya menahan tubuh, ia menata jiwa. Menjelang senja, langit berubah menjadi warna keemasan lembut. Dari kejauhan terdengar suara aktivitas dapur dan anak-anak yang tertawa, menandakan waktu berbuka semakin dekat. Ketika Yusuf datang membawa semangkuk sup hangat dan beberapa kurma, Ezra menyambutnya dengan senyum tulus. Hari kedua terasa lebih panjang, kata Ezra pelan. Yusuf tertawa lembut. Tubuh sedang belajar. Hati biasanya belajar lebih cepat. Mereka duduk bersama menunggu matahari tenggelam. Tidak banyak kata yang diucapkan, namun keheningan di antara mereka terasa hangat dan penuh pengertian. Saat azan maghrib berkumandang dari kejauhan, Ezra memegang sebutir kurma di tangannya. Ia berhenti sejenak sebelum memakannya, menyadari betapa berharganya momen sederhana itu. Gigitan pertama terasa manis luar biasa. Bukan hanya karena rasa kurma, tetapi karena rasa syukur yang menyertainya. Sup hangat yang mengikuti terasa menghidupkan kembali tubuhnya, tetapi juga menghadirkan ketenangan batin yang sulit dijelaskan. Ia menyadari bahwa rasa lapar sepanjang hari telah mengajarinya sesuatu tentang kesabaran, empati, dan penghargaan terhadap nikmat kecil. Malam itu, setelah Yusuf pulang, Ezra duduk di perpustakaan kecilnya. Ia menulis dalam jurnalnya, puasa bukan penderitaan. Ia adalah guru yang lembut. Ia mengajarkan tubuh untuk bersabar dan hati untuk bersyukur. Ia meletakkan pena dan menutup matanya. Dalam keheningan malam, ia merasakan kedamaian yang semakin dalam. Dan ia mulai memahami bahwa perjalanan ini bukan sekadar eksperimen. Ia sedang belajar melihat dunia dengan hati yang lebih terbuka. Hari-hari puasa mulai membentuk ritme baru dalam kehidupan Rabi Ezra ben Levi. Tubuhnya perlahan beradaptasi dengan perubahan jadwal, sementara hatinya semakin peka terhadap keheningan yang sebelumnya luput dari perhatiannya. Jika siang hari mengajarkan kesabaran, maka waktu sebelum fajar menghadirkan pengalaman yang jauh lebih dalam. Pada hari ke-6 Ramadan, Ezra terbangun, bahkan sebelum alarm kecil di samping tempat tidurnya berbunyi. Udara dini hari terasa dingin dan jernih, seolah dunia belum sepenuhnya terbangun dari tidurnya. Ia duduk sejenak di tepi ranjang, membiarkan kesadaran datang perlahan. Tidak ada suara kendaraan, tidak ada percakapan, hanya keheningan yang lembut. Ia berjalan menuju dapur, menyalakan lampu kecil, dan menyiapkan sahur sederhana. Roti gandum, sedikit madu, dan segelas air hangat. Ia makan perlahan, bukan sekadar untuk menguatkan tubuh, tetapi sebagai bagian dari kesadaran baru yang ia pelajari bahwa setiap tindakan dapat menjadi ibadah jika dilakukan dengan kehadiran hati. Setelah selesai, ia tidak langsung kembali berbaring. Sebaliknya, ia duduk di kursi dekat jendela. Langit masih gelap, dihiasi bintang-bintang yang berkilau lembut. Ia menundukkan kepala dan berdoa dalam bahasa yang ia kenal sejak kecil. Namun pagi itu terasa berbeda. Doanya lebih tenang, lebih dalam. Seolah keheningan malam memberi ruang bagi kata-kata untuk turun langsung dari hati. Tak lama kemudian, dari kejauhan, terdengar lantunan azan subuh. Suara itu lembut namun tegas, mengalun di udara dini hari, seperti gelombang yang menenangkan. Ezra memejamkan mata dan mendengarkan. Ia tidak memahami setiap kata, namun ia merasakan maknanya. Panggilan untuk beribadah, panggilan untuk mengingat Tuhan, panggilan untuk kembali kepada kesadaran spiritual. Di sinagoga, doa pagi sering diiringi suara jamaah yang khusyuk. Namun di momen sebelum fajar ini, ia merasakan kesunyian yang berbeda, kesunyian yang tidak kosong, melainkan penuh kehadiran. Ia menyadari bahwa sebelum dunia ramai, sebelum kesibukan memenuhi pikiran, ada waktu singkat ketika hati manusia paling jernih. Waktu itu adalah anugerah. Setelah azan selesai, Ezra tetap duduk dalam keheningan. Ia merasakan kedamaian yang sulit ia gambarkan, sebuah ketenangan yang tidak bergantung pada keadaan luar, melainkan tumbuh dari dalam. Ketika cahaya pertama mulai muncul di ufuk timur, ia berjalan menuju sinagoga. Jalanan masih sepi, dan udara pagi terasa segar di paru-parunya. Setiap langkah terasa ringan, seolah ia berjalan tanpa beban. Di dalam sinagoga, ia membuka pintu kayu tua dengan hati-hati. Ruangan itu sunyi dan damai. Ia menyalakan lampu dan berdiri sejenak di tengah ruang doa. Selama bertahun-tahun, ia memimpin doa pagi sebagai rutinitas spiritual. Namun pagi itu,
ia merasakan sesuatu yang baru. Kehadiran Tuhan terasa lebih dekat dalam keheningan, bukan karena kata-kata yang diucapkan, tetapi karena kesadaran yang hadir. Ketika beberapa anggota komunitas mulai berdatangan, ia menyambut mereka seperti biasa. Tidak ada yang mengetahui bahwa sebelum fajar ia telah duduk dalam kesunyian yang mendalam, mendengarkan panggilan doa dari tradisi lain, dan merasakan ketenangan yang sama. Menjelang siang, ia menyadari bahwa hari terasa lebih ringan dibandingkan hari-hari pertama puasa. Tubuhnya tidak lagi melawan rasa lapar dan haus dengan gelisah. Sebaliknya, ia menerima sensasi itu sebagai bagian dari perjalanan. Namun yang paling berkesan baginya bukanlah siang hari, melainkan momen sebelum fajar. Sore itu, saat berbuka bersama Yusuf dan keluarganya, ia berbicara pelan. Ada sesuatu yang berbeda sebelum matahari terbit, katanya. Yusuf tersenyum memahami waktu itu disebut penuh berkah. Banyak orang merasa doa lebih dekat dengan langit. Ezra mengangguk perlahan. Ia tidak ingin memberi nama pada pengalaman yang ia rasakan. Ia hanya ingin mengalaminya. Malam itu, di perpustakaan kecilnya, ia menulis, keheningan sebelum fajar membawa kedamaian yang tidak dapat ditemukan di tengah keramaian. Dalam kesunyian itu, hati menjadi jernih dan kesadaran akan Tuhan terasa lebih dekat. Ia berhenti menulis dan menatap jendela. Langit malam kembali gelap. Namun ia tahu, beberapa jam lagi ia akan kembali duduk dalam keheningan yang sama. Dan ia menantikannya, bukan sebagai kewajiban, melainkan sebagai pertemuan sunyi antara jiwa dan Sang Pencipta. Perjalanan spiritual yang ia mulai dengan rasa ingin tahu, kini perlahan berubah menjadi kerinduan akan keheningan tempat di mana ia merasakan kedamaian yang belum pernah ia kenal sebelumnya. Memasuki pertengahan Ramadan, ritme puasa telah menjadi bagian alami dalam kehidupan Rabi Ezra ben Levi. Rasa lapar tidak lagi mengejutkan, dan haus bukan lagi gangguan yang menguasai pikirannya. Namun yang paling mengubah dirinya bukanlah disiplin menahan diri, melainkan momen-momen kebersamaan yang ia alami setiap senja. Hari itu, matahari bergerak perlahan menuju ufuk barat, meninggalkan cahaya keemasan yang memantul di dinding batu kota tua. Aroma masakan mulai memenuhi udara. Sup lentil yang hangat, roti panggang rempah-rempah yang lembut, dan manisan yang dimasak untuk berbuka. Dari rumah-rumah di sekitar sinagoga, terdengar suara anak-anak berlarian dan percakapan keluarga yang dipenuhi kegembiraan. Ezra duduk di bangku kecil di depan sinagoga, memperhatikan kehidupan yang bergerak dengan irama penuh syukur. Ia menyadari bahwa menjelang berbuka, kota itu tidak menjadi hiruk pikuk. Sebaliknya, ia terasa lebih hidup dalam ketenangan. Beberapa hari sebelumnya, Yusuf telah mengundangnya berbuka bersama keluarganya. Awalnya Ezra ragu, tidak ingin menjadi beban atau mengganggu kebiasaan keluarga tersebut. Namun Yusuf meyakinkannya bahwa berbagi makanan adalah bagian dari semangat Ramadan. Sore itu, tepat sebelum matahari tenggelam, Ezra berjalan menuju rumah Yusuf. Pintu terbuka sebelum ia sempat mengetuk. "Selamat datang Rabi Ezra," seru Aminah, istri Yusuf, dengan senyum hangat. Aroma makanan langsung menyambutnya, nasi berbumbu sup hangat, kurma, dan roti segar yang baru keluar dari oven. Meja makan sederhana telah ditata rapi, namun tidak berlebihan. Kehangatan ruangan terasa bukan dari hidangan, melainkan dari kebersamaan yang menyertainya. Anak-anak Yusuf menatap Ezra dengan rasa ingin tahu yang polos. "Apakah Rabi juga berpuasa?" tanya anak bungsu dengan mata berbinar. Ezra tersenyum lembut. "Ya, aku mencoba berpuasa bulan ini." Anak itu tampak kagum. "Apakah sulit?" Ezra berpikir sejenak. "Awalnya, ya, tapi kemudian menjadi pelajaran yang indah." Yusuf tertawa pelan. Itu jawaban yang bijak. Mereka duduk bersama menunggu waktu berbuka. Tidak ada yang mulai makan sebelum azan maghrib berkumandang. Ezra memperhatikan bagaimana setiap anggota keluarga duduk dengan tenang, tidak tergesa-gesa, seolah momen menunggu itu sendiri adalah bagian dari ibadah. Ketika suara azan terdengar dari kejauhan, semua orang mengangkat tangan dalam doa singkat. Ezra menundukkan kepala dengan penuh hormat. Merasakan kesakralan momen tersebut, Yusuf mempersilakan semua orang mengambil kurma. Ezra menggigit kurma pertamanya dengan kesadaran penuh. Rasa manisnya terasa lebih dalam daripada hari-hari biasa. Ia menyadari bahwa rasa syukur memperkaya setiap pengalaman indrawi. Sup hangat kemudian dibagikan. Uapnya naik perlahan, membawa aroma rempah yang menenangkan. Saat ia menyeruputnya, kehangatan menyebar ke seluruh tubuhnya.
menghapus sisa kelelahan hari itu. Namun yang paling menyentuh hatinya bukanlah makanan, melainkan kebersamaan. Percakapan di meja makan mengalir dengan alami. Mereka berbicara tentang kehidupan sehari-hari, tentang anak-anak, tentang cuaca, dan tentang kenangan masa kecil. Tidak ada perdebatan teologisis, tidak ada perbedaan yang ditekankan. Hanya manusia yang berbagi waktu dan rasa syukur. Ezra memperhatikan bagaimana Yusuf mendahulukan anak-anaknya saat mengambil makanan, bagaimana Aminah memastikan setiap orang mendapatkan bagian, dan bagaimana mereka mengucapkan syukur atas hidangan sederhana itu. Ia teringat ajaran para nabi tentang berbagi rezeki dan memuliakan tamu. Nilai-nilai itu terasa hidup di meja makan itu. Setelah makan, mereka duduk santai sambil menikmati teh hangat. Anak-anak tertawa di ruang sebelah, dan suasana rumah dipenuhi ketenangan yang akrab. Ramadan membuat kami mengingat apa yang benar-benar penting, kata Yusuf pelan. Kesederhanaan, kesabaran, dan kebersamaan. Ezra mengangguk. Aku merasakannya juga. Dalam hatinya, ia menyadari bahwa berbuka puasa bukan sekadar mengakhiri rasa lapar. Ia adalah perayaan syukur, pengingat bahwa makanan adalah nikmat, dan bahwa kebersamaan memperkaya kehidupan manusia. Saat ia berjalan pulang di bawah langit malam yang jernih, lampu-lampu rumah masih menyala, dan suara tawa keluarga terdengar dari kejauhan. Kota tua itu terasa hangat, seolah setiap rumah memancarkan cahaya kedamaian. Di perpustakaan kecilnya, Ezra menulis dalam jurnal, berbuka bersama mengajarkan bahwa makanan memberi kekuatan bagi tubuh, tetapi kebersamaan memberi kekuatan bagi jiwa. Ia meletakkan pena dan duduk dalam keheningan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan bahwa kehangatan keluarga tidak terbatas pada ikatan darah atau tradisi. Ia tumbuh dari kasih dan penerimaan, dan setiap senja Ramadan kini menjadi pengingat bahwa iman juga hidup dalam kebersamaan manusia. Memasuki minggu ketiga Ramadan, Rabi Ezra ben Levi mulai merasakan perubahan yang lebih dalam daripada sekadar penyesuaian fisik. Tubuhnya telah beradaptasi dengan ritme puasa, rasa lapar dan haus datang dan pergi tanpa kegelisahan. Namun perubahan yang paling nyata terjadi dalam batinnya di tempat sunyi yang selama ini jarang ia sadari. Pagi hari terasa lebih tenang. Ia bangun sebelum fajar dengan kesadaran yang jernih, seolah pikirannya terbebas dari kabut rutinitas yang biasanya menyelimuti kehidupan sehari-hari. Keheningan sebelum subuh kini menjadi ruang refleksi yang ia nantikan, bukan sekadar bagian dari disiplin puasa. Setelah sahur sederhana dan doa pagi, ia duduk di dekat jendela perpustakaan kecil sinagoga. Cahaya lembut menyelinap masuk, menyentuh rak buku dan meja kayu tua yang telah menemaninya selama puluhan tahun. Ia memperhatikan bagaimana pikirannya bergerak lebih lambat, lebih tertata. Puasa, ia sadari, bukan hanya menahan tubuh, ia menenangkan pikiran. Hari itu, seorang anggota komunitas datang dengan keluhan tentang perselisihan keluarga. Dalam keadaan biasa, Ezra akan segera memberi nasihat berdasarkan hukum dan tradisi. Namun kali ini, ia memilih mendengarkan lebih lama. Ia mendengarkan tanpa menyela, tanpa turboro memberi solusi, dan ia menyadari bahwa kesabaran dalam mendengarkan membuka ruang bagi kejujuran yang lebih dalam. Ketika percakapan selesai, pria itu tampak lebih lega. Terima kasih telah mendengarkan, Rabi, katanya. Ezra tersenyum lembut. Ia menyadari bahwa terkadang manusia tidak membutuhkan jawaban cepat, melainkan hati yang hadir sepenuhnya. Puasa mengajarinya kehadiran itu. Menjelang siang, ia berjalan melewati pasar kota. Aktivitas berlangsung seperti biasa. Pedagang menata barang, pembeli menawar harga, dan anak-anak berlarian di antara kios. Namun Ezra melihat sesuatu yang berbeda. Ia melihat kelelahan di wajah seorang buruh tua. Ia melihat kegembiraan sederhana pada seorang anak yang memegang roti hangat. Ia melihat kesabaran seorang ibu yang menenangkan bayinya. Seolah puasa menyingkirkan lapisan-lapisan ketidakpekaan yang selama ini mengaburkan pandangan manusia. Ia tidak hanya melihat, ia merasakan. Ketika rasa haus muncul di siang hari, ia tidak lagi memandangnya sebagai penderitaan. Lingnya. Ia memandangnya sebagai pengingat akan keterbatasan manusia dan ketergantungannya kepada Tuhan. Ia mulai memahami bahwa puasa menumbuhkan kerendahan hati. Tanpa makanan dan air, manusia diingatkan bahwa kekuatan mereka bukan berasal dari diri sendiri, melainkan dari anugerah yang diberikan setiap hari. Sore hari,
Ezra kembali ke perpustakaan kecilnya dan membuka Taurat. Ia membaca tentang keadilan, belas kasih, dan tanggung jawab moral manusia. Kata-kata itu terasa lebih hidup daripada sebelumnya. Kemudian ia membuka catatan yang ia buat tentang ajaran Islam yang pernah ia pelajari. Ia membaca tentang kesabaran, sedekah, dan penyucian jiwa selama Ramadan. Ia terdiam. Pesan yang berbeda bahasa itu mengandung semangat yang sama, membersihkan hati, menumbuhkan kasih, mendekatkan diri kepada Tuhan. Menjelang waktu berbuka, ia membantu Yusuf membagikan makanan kepada beberapa keluarga yang membutuhkan di lingkungan sekitar. Mereka membawa roti, kurma, dan sup hangat ke rumah-rumah sederhana. Seorang wanita tua menerima makanan itu dengan mata berkaca-kaca. "Semoga Tuhan memberkati kalian," katanya lirih. Ezra merasakan kehangatan menyebar di dadanya. Ia telah mengajarkan tentang sedekah sepanjang hidupnya. Namun memberi saat ia sendiri menahan lapar, memberikan makna yang jauh lebih dalam. Ia merasakan empati yang nyata, bukan konsep teologisis, melainkan pengalaman hidup. Saat berbuka tiba, ia makan dengan rasa syukur yang semakin mendalam. Tidak ada makanan yang terasa biasa lagi. Setiap tegukan air, setiap suapan sup, menjadi pengingat akan nikmat yang sering diabaikan. Namun yang paling ia syukuri bukanlah rasa kenyang, melainkan perubahan dalam hatinya. Malam itu, ia duduk menulis dalam jurnalnya. Puasa tidak hanya menahan tubuh dari makan dan minum. Ia menahan lidah dari kata-kata yang melukai, menahan amarah dari ledakan emosi, dan menahan ego dari kesombongan. Ia berhenti menulis dan merenung. Selama bertahan-tahan, ia mempelajari hukum, tradisi, dan ajaran moral. Namun puasa memberinya pengalaman langsung tentang pengendalian diri dan penyucian hati. Ia merasa lebih sabar, lebih peka, lebih rendah hati. Di luar jendela, malam Ramadan terasa tenang. Cahaya lampu rumah menyala lembut, dan suara percakapan keluarga terdengar samar di kejauhan. Ezra menutup jurnalnya dan memejamkan mata. Ia menyadari bahwa puasa telah membuka ruang dalam hatinya, ruang yang sebelumnya dipenuhi kesibukan dan rutinitas. Kini ruang itu diisi ketenangan, dan dalam ketenangan itu, ia merasakan kedekatan dengan Tuhan yang semakin dalam. Perjalanan ini tidak lagi terasa seperti eksperimen. Ia menjadi proses penyucian, dan hati Ezra mulai merasakan kejernihan yang belum pernah ia alami sebelumnya. Memasuki 10 hari terakhir Ramadan, suasana spiritual di kota tua itu terasa semakin dalam. Malam-malam menjadi lebih hidup dengan doa, sementara siang hari dilalui dengan ketenangan yang penuh kesadaran. Rabi Ezra ben Levi merasakan bahwa perjalanan yang ia mulai sebagai eksperimen kini telah membawanya ke ruang batin yang lebih luas. Suatu sore, setelah membantu Yusuf membagikan makanan kepada keluarga yang membutuhkan, Ezra duduk di ruang tamu rumah sahabatnya itu. Rak buku sederhana di sudut ruangan menarik perhatiannya. Di antara buku-buku sejarah dan sastra, terdapat sebuah mushaf Al-Quran dengan sampul hijau tua yang tampak sering dibaca. Yusuf memperhatikan pandangannya. "Apakah Anda ingin melihatnya?" tanyanya lembut. Ezra ragu sejenak, bukan karena penolakan, tetapi karena rasa hormat. Kitab suci baginya bukan sekadar teks, melainkan ruang sakral yang harus didekati dengan kerendahan hati. "Jika engkau mengizinkan," jawabnya. Yusuf menyerahkan mushaf itu dengan kedua tangan. Ezra menerimanya dengan hati-hati, merasakan bobotnya yang ringan namun bermakna. Ia membuka halaman pertama dan melihat kaligrafi Arab yang indah, diiringi terjemahan dalam bahasa yang dapat ia pahami. Ia mulai membaca perlahan. Ayat-ayat tentang keesaan Tuhan menyentuhnya, terlebih dahulu penegasan bahwa Tuhan itu satu, Maha Pengasih dan Maha Penuntun manusia menuju kebenaran. Ia berhenti sejenak. Pesan itu terasa akrab. Ia melanjutkan membaca kisah-kisah para nabi. Ibrahim yang teguh dalam iman, Musa yang memimpin kaumnya menuju kebebasan, dan para nabi yang menyeru manusia kembali kepada keadilan dan ketakwaan. Nama-nama itu bukan asing baginya. Mereka adalah bagian dari hidupnya sejak kecil. Namun, membaca kisah mereka dalam bahasa dan susunan yang berbeda memberikan perspektif baru, seolah ia melihat cahaya yang sama melalui jendela yang berbeda. Malam itu, ia membawa catatan kecil dan menuliskan beberapa ayat yang menyentuh hatinya. Ia tidak menyalin semuanya, hanya gagasan yang ia pahami tentang rahmat Tuhan, tentang keadilan, dan tentang tanggung jawab manusia terhadap sesama.
Saat ia membaca ayat tentang Tuhan yang dekat dengan hamba-Nya dan mengetahui isi hati manusia, ia merasakan getaran lembut dalam dadanya, kedekatan ilahi. Bukan konsep, melainkan pengalaman spiritual yang ia rasakan selama puasa. Ia menutup mushaf itu dengan perlahan. Banyak yang terasa akrab, katanya pelan. Yusuf tersenyum. Para nabi membawa pesan yang sama, mengingatkan manusia kepada Tuhan dan kepada kebaikan. Ezra mengangguk. Ia tidak merasa sedang mempelajari sesuatu yang asing. Sebaliknya, ia merasakan kesinambungan spiritual yang telah mengalir sepanjang sejarah kenabian. Malam semakin larut ketika ia kembali ke sinagoga. Ia duduk di perpustakaan kecilnya, membuka Taurat di satu sisi meja, dan catatan iat-iat yang ia tulis di sisi lain. Ia membaca tentang perintah mencintai Tuhan dan hidup dalam keadilan. Kemudian ia membaca kembali catatannya tentang ayat yang menyerukan kebaikan dan kepedulian terhadap sesama. Kata-katanya berbeda, namun ruhnya terasa sejalan. Ia menyadari bahwa para nabi tidak mengajarkan manusia untuk saling menjauh, melainkan untuk hidup dalam kesadaran akan Tuhan dan tanggung jawab moral. Di luar, suara angin malam berdesir lembut di antara bangunan batu. Keheningan kota terasa menenangkan. Ezra menutup matanya dan mengingat malam-malam sebelum fajar, rasa lapar yang mengajarkan empati, serta kebersamaan berbuka yang menumbuhkan rasa syukur. Kini, membaca ayat-ayat Al-Quran menambah lapisan baru dalam perjalanan spiritualnya. Ia tidak merasa imannya terguncang. Ia merasa imannya diperdalam. Seolah pengalaman Ramadan membuka pintu bagi pemahaman yang lebih luas tentang kehadiran Tuhan dalam kehidupan manusia. Ia menulis dalam jurnalnya, suara para nabi bergema melalui berbagai bahasa dan zaman. Pesan mereka tidak memecah manusia, tetapi mengingatkan bahwa Tuhan satu dan manusia dipanggil untuk hidup dalam kebaikan. Ia meletakkan pena dan menatap jendela. Langit malam tampak jernih, dihiasi bintang yang bersinar lembut. Ia menyadari bahwa pencariannya bukanlah tentang membandingkan kitab suci, melainkan mendengarkan pesan ilahi yang berbicara kepada hati manusia. Malam itu, sebelum tidur, ia berdoa dengan kata-kata sederhana. Tuhan yang Maha Esa, Engkau yang menuntun para nabi dan membimbing umat manusia. Bimbinglah aku untuk memahami kebenaran dengan hati yang jujur. Ia memejamkan mata dengan perasaan damai, dan dalam keheningan malam Ramadan, ia merasakan bahwa suara para nabi masih berbicara tidak melalui suara yang keras, tetapi melalui ketenangan yang menyentuh hati manusia yang mencari dengan tulus. 10 malam terakhir Ramadan membawa suasana yang lebih hening dan khusyuk ke kota tua itu. Lampu-lampu rumah tetap menyala hingga larut malam, dan suara doa terdengar lebih sering dari biasanya. Banyak orang memperbanyak ibadah, mencari kedamaian batin, dan berharap memperoleh keberkahan malam-malam istimewa. Bagi Rabi Ezra ben Levi, malam-malam ini juga menghadirkan keheningan yang dalam, namun bukan hanya keheningan spiritual, melainkan ruang refleksi yang dipenuhi pertanyaan yang semakin jujur. Selama berminggu-minggu ia menjalani puasa, membaca, merenung, dan merasakan perubahan dalam dirinya. Ia merasakan kedamaian yang baru, kejernihan pikiran, dan kelembutan hati yang semakin dalam. Ia menemukan keindahan dalam disiplin spiritual Ramadan dan kesederhanaan dalam kebersamaan manusia. Namun bersama kedamaian itu, muncul pula pergulatan batin yang tak terelakkan. Suatu malam, setelah kembali dari berbuka bersama Yusuf dan keluarganya, Ezra duduk sendirian di perpustakaan kecil sinagoga. Lampu meja menerangi halaman kitab yang terbuka, tetapi ia tidak membaca. Tangannya terlipat di atas meja, dan matanya tertuju pada ruang kosong di hadapannya. Ia memikirkan perjalanan hidupnya. Ia teringat masa kecilnya di rumah ayahnya, seorang rabi yang penuh dedikasi. Ia teringat suara ayahnya membaca Taurat, ibunya yang menyalakan lilin Sabat, dan aroma roti hangat yang memenuhi rumah setiap hari suci. Tradisi itu bukan sekadar kebiasaan, ia adalah bagian dari identitasnya. Ia membayangkan wajah ayahnya jika melihatnya sekarang menjalani puasa Ramadan, membaca Al-Quran, dan menemukan kedamaian dalam praktik spiritual yang berasal dari tradisi lain. Apakah ia sedang mengkhianati warisan leluhur? Pertanyaan itu datang bukan sebagai tuduhan, tetapi sebagai refleksi jujur dari hatinya. Ia menutup matanya dan menarik napas panjang. Ia tidak merasa meninggalkan keyakinannya. Ia merasa sedang memahami Tuhan dengan cara yang lebih luas. Namun kenyataan bahwa perjalanan ini dapat mengubah hidupnya mulai terasa nyata. Di luar,
Angin malam berdesir lembut, dan bayangan lampu jalan bergerak perlahan di dinding batu. Ezra berdiri dan berjalan menuju ruang doa. Ruangan itu sunyi dan remang, hanya diterangi cahaya kecil dari lampu gantung. Ia berdiri di sana dalam keheningan, merasakan berat dan keheningan malam yang menyelimuti dirinya. "Ya Tuhan," bisiknya pelan, "Engkau mengetahui isi hatiku." Kata-kata itu keluar tanpa direncanakan. Ia tidak meminta jawaban, ia hanya mengungkapkan kejujuran. Pergulatan batin bukanlah tanda kelemahan, ia sadar, melainkan bagian dari pencarian kebenaran. Para nabi sendiri menjalani ujian, kesunyian, dan keraguan sebelum menerima petunjuk ilahi. Ia teringat kisah Nabi Ibrahim yang mencari Tuhan di langit malam, mengamati bintang, bulan, dan matahari, sebelum memahami bahwa Tuhan melampaui semua itu. Pencarian bukanlah penolakan iman. Ia adalah jalan menuju pemahaman. Malam semakin larut. Ezra duduk di bangku kayu panjang dan membiarkan pikirannya mengalir tanpa perlawanan. Ia mencintai komunitasnya, ia menghormati tradisinya. Ia menghargai warisan leluhurnya. Namun pengalaman Ramadan telah membuka ruang baru dalam hatinya, ruang yang dipenuhi kedamaian yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Apakah kedamaian itu harus ia abaikan? Ataukah ia harus mendengarkannya dengan jujur? Pertanyaan itu tidak menuntut jawaban segera. Ia hanya meminta keberanian untuk dihadapi. Beberapa hari terakhir, ia merasakan bahwa doanya menjadi lebih hening, lebih dalam, dan lebih tulus. Ia tidak lagi berdoa hanya dengan kata-kata, tetapi dengan kesadaran penuh akan kehadiran Tuhan. Ia menyadari bahwa pencarian spiritual bukan tentang meninggalkan masa lalu, melainkan tentang berjalan menuju cahaya dengan kejujuran. Dari kehauan suara doa malam terdengar lembut dari masjid. Lantunannya mengalun pelan di udara, menyatu dengan keheningan malam. Ezra tidak merasa asing mendengarnya. Ia merasa tenang. Ia duduk kembali di mejanya dan membuka jurnalnya. Setelah beberapa saat ia menulis, pergulatan batin bukanlah konflik antara kebenaran dan kesalahan. Ia adalah pertemuan antara warisan masa lalu dan panggilan hati yang jujur. Ia berhenti menulis dan menatap kalimat itu. Tidak ada rasa takut di dalamnya, hanya kesadaran. Ia menutup jurnalnya dan mematikan lampu. Sebelum meninggalkan ruang itu, ia berdiri sejenak dalam keheningan. Perjalanan yang ia jalani belum mencapai tujuan. Namun ia tidak lagi takut pada pertanyaan, karena ia mulai memahami bahwa kejujuran hati adalah bagian dari iman. Dan dalam keheningan malam Ramadan, Rabbi Ezra ben Levi berdiri di antara masa lalu dan masa depan tidak terpecah, tetapi sedang belajar memahami cahaya Tuhan dengan keberanian yang tulus. Malam-malam terakhir Ramadan membawa suasana yang berbeda dari hari-hari sebelumnya. Kota tua itu tidak sepenuhnya tidur. Lampu-lampu tetap menyala di jendela rumah, dan langkah-langkah kaki terdengar hingga larut malam. Orang-orang berjalan menuju masjid, membawa sajadah dan harapan, mencari keberkahan pada malam-malam yang diakini lebih mulia daripada 1000 bulan. Rabbi Ezra ben Levi merasakan perubahan suasana itu sejak matahari terbenam. Ada ketenangan yang lebih dalam, seolah seluruh kota sedang menahan napas dalam kesadaran spiritual yang sama. Yusuf mengundangnya untuk ikut merasakan suasana malam istimewa tersebut. Ezra tidak datang sebagai penganut, tetapi sebagai seorang pencari yang ingin memahami makna ibadah malam yang begitu dihormati. Malam itu, udara terasa sejuk dan langit bersih tanpa awan. Cahaya bulan menyinari jalan batu yang berkilau lembut. Ketika Ezra memasuki halaman masjid, ia memperhatikan orang-orang datang dengan langkah tenang dan wajah yang penuh harap. Tidak ada kegaduhan, tidak ada kesombongan, hanya kerendahan hati. Ia duduk di bagian belakang ruangan, menjaga sikap hormat. Lantunan ayat suci bergema dengan ritme yang menenangkan. Ia tidak memahami setiap kata, tetapi irama bacaan itu membawa suasana khusyuk yang meresap ke dalam hati. Suara imam mengalun naik turun dengan lembut, seperti gelombang yang membawa ketenangan. Ezra memejamkan mata, membiarkan dirinya tenggelam dalam keheningan batin yang jarang ia rasakan sebelumnya. Ia teringat malam-malam sebelum fajar yang telah ia jalani selama Ramadan, keheningan, refleksi, dan kedekatan dengan Tuhan yang tumbuh perlahan. Namun, malam ini terasa berbeda, lebih dalam, lebih hening, lebih penuh kehadiran. Ketika orang-orang bersujud dalam doa, ia tetap duduk dengan kepala tertunduk. Ia tidak meniru gerakan mereka, tetapi ia merasakan kerendahan hati yang sama mengalir dalam dirinya. Dalam kesunyian itu,
ia merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Bukan suara, bukan penglihatan, melainkan kedamaian yang menyelimuti batinnya sepenuhnya. Seolah beban-beban yang selama ini tersembunyi dalam hatinya terangkat perlahan. Ia merasakan keheningan yang hidup, bukan kosong, melainkan penuh kehadiran. Dalam momen itu, ia tidak memikirkan perbedaan tradisi, identitas, atau masa lalu. Ia hanya merasakan kedekatan dengan Tuhan yang Maha Esa, Tuhan para nabi yang ia cintai sejak kecil. Air mata hangat menggenang di sudut matanya tanpa ia sadari. Bukan air mata kesedihan, melainkan kelegaan. Ia menyadari bahwa selama hidupnya ia mencari pemahaman melalui kata-kata, kitab, dan ajaran. Namun malam itu, ia merasakan pemahaman melalui keheningan. Doa-doa dipanjatkan di sekelilingnya. Suara lirih memohon ampunan dan bimbingan. Ia menundukkan kepala dan berbisik dalam hatinya. Tuhan yang Maha Pengasih, Engkau mengetahui setiap perjalanan hati. Jika ini adalah kohayamu, izinkan aku merasakannya tanpa rasa takut. Keheningan kembali menyelimutinya. Waktu terasa berhenti. Ia tidak tahu berapa lama ia duduk dalam keadaan itu. Ketika doa malam berakhir, orang-orang tetap duduk dalam refleksi pribadi. Tidak ada yang tergesa-gesa pergi. Banyak yang memilih tetap dalam keheningan, seolah enggan meninggalkan suasana spiritual yang mendalam. Yusuf mendekatinya dengan langkah tenang. "Bagaimana perasaan Anda?" tanyanya pelan. Ezra menarik napas perlahan, seperti menemukan kedamaian yang sudah lama kucari, jawabnya jujur. Mereka berjalan keluar bersama. Udara malam terasa segar, dan langit penuh bintang bersinar terang. Kota tua itu sunyi, tetapi keheningan malam terasa hidup. Dalam perjalanan pulang, Ezra merasakan ketenangan yang belum pernah ia alami sebelumnya. Pergulatan batin yang selama ini hadir terasa mereda. Bukan karena semua pertanyaan telah terjawab, tetapi karena hatinya menemukan ketenangan untuk menerima proses pencarian. Malam itu, di perpustakaan kecilnya, ia tidak langsung menulis seperti biasanya. Ia duduk dalam keheningan, membiarkan pengalaman malam itu meresap sepenuhnya. Akhirnya, ia membuka jurnal dan menulis. "Malam ini, aku merasakan kedamaian yang melampaui kata-kata. Dalam keheningan doa, aku merasakan kedekatan dengan Tuhan yang tidak dibatasi oleh bahasa atau tradisi." Ia berhenti menulis dan menutup jurnalnya. Ia tidak ingin menganalisis pengalaman itu. Ia ingin menjaganya, seperti cahaya lembut yang menyinari hati. Saat ia mematikan lampu dan berbaring, keheningan malam masih terasa hangat. Hatinya damai, pikirannya jernih, dan jiwanya terasa ringan. Dan untuk pertama kalinya, sejak perjalanan ini dimulai, ia merasakan bahwa ia tidak lagi berjalan dalam pencarian yang gelisah. Ia berjalan dalam kedamaian. Malam Lailatul Qadar telah meninggalkan jejak yang tak terlihat, jejak cahaya yang kini hidup dalam hatinya. Perjalanan panjang yang telah dilalui para tokoh dalam kisah ini akhirnya membawa mereka pada satu kesadaran penting. Kehidupan tidak selalu berjalan sesuai rencana, namun selalu menyediakan ruang untuk belajar, bertumbuh, dan memahami arti kebersamaan. Setelah melewati konflik, kehilangan, serta berbagai perubahan yang tak terduga, mereka kini berdiri di titik di mana perbedaan tidak lagi menjadi sumber pertentangan, melainkan jembatan menuju harmoni. Di desa kecil yang dahulu dipenuhi kesalahpahaman dan ketegangan, suasana kini terasa berbeda. Warga mulai menyadari bahwa keberagaman cara pandang justru memperkaya kehidupan bersama. Dahulu, perbedaan pendapat sering berujung pada perdebatan panjang yang menimbulkan jarak antar warga. Namun seiring waktu, mereka belajar bahwa mendengarkan jauh lebih penting daripada sekadar ingin dimengerti. Tokoh utama, yang sejak awal perjalanan sering dilanda keraguan, kini menunjukkan perubahan yang mencolok. Ia tidak lagi memaksakan kehendak atau merasa paling benar. Sebaliknya, ia belajar memberi ruang bagi orang lain untuk menyampaikan pandangan mereka. Sikap rendah hati ini perlahan menular kepada lingkungan sekitarnya. Orang-orang yang dahulu enggan duduk bersama, kini mulai berkumpul kembali, berbincang dengan lebih terbuka dan penuh rasa hormat. Perubahan ini tidak terjadi secara instan. Dibutuhkan waktu, kesabaran, serta keberanian untuk mengakui kesalahan masa lalu. Ada momen ketika luka lama kembali terasa, namun mereka memilih untuk tidak membiarkannya menguasai masa depan. Sebaliknya, pengalaman pahit itu dijadikan pelajaran berharga agar kesalahan yang sama
tidak terulang kembali. Salah satu langkah penting menuju harmoni adalah membangun kembali tradisi kebersamaan. Kegiatan gotong royong yang sempat terhenti, kini kembali dihidupkan. Warga bekerja sama memperbaiki fasilitas umum, membersihkan lingkungan, serta merencanakan kegiatan sosial untuk generasi muda. Melalui aktivitas sederhana ini, hubungan yang sempat renggang perlahan kembali terjalin. Anak-anak desa juga menjadi simbol harapan baru. Mereka tumbuh tanpa beban konflik masa lalu, bermain dan belajar bersama tanpa memandang perbedaan latar belakang keluarga. Melihat hal ini, para orang tua menyadari bahwa masa depan yang damai harus dimulai dari cara mereka mendidik generasi berikutnya. Nilai toleransi, empati, dan saling menghargai mulai ditanamkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam perjalanan menuju harmoni, mereka juga belajar bahwa perdamaian bukan berarti tidak adanya perbedaan. Justru, harmoni tercipta ketika perbedaan dapat hidup berdampingan tanpa saling meniadakan. Setiap individu memiliki pengalaman, keyakinan, dan cara pandang yang unik. Ketika semua itu diterima sebagai bagian dari kekayaan bersama, terciptalah keseimbangan yang menenangkan. Tokoh utama merenungkan perjalanan yang telah dilalui. Ia menyadari bahwa konflik yang dulu terasa berat ternyata menjadi guru terbaik dalam hidupnya. Tanpa melalui masa sulit, ia mungkin tidak pernah memahami pentingnya kesabaran, empati, dan kemampuan memaafkan. Ia juga menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak terletak pada kemenangan dalam perdebatan, melainkan pada kemampuan menjaga hubungan yang tulus dengan sesama. Menjelang senja, warga desa berkumpul di lapangan terbuka untuk merayakan kebersamaan yang baru mereka bangun kembali. Tidak ada kemewahan dalam perayaan itu, hanya makanan sederhana dan tawa yang tulus. Namun suasana hangat yang tercipta jauh lebih berharga daripada segala bentuk kemegahan. Langit perlahan berubah warna, memantulkan semburat jingga yang menenangkan. Di bawah cahaya senja itu, mereka menyadari bahwa perjalanan menuju harmoni adalah proses yang terus berlangsung. Akan selalu ada perbedaan, tantangan, dan perubahan. Namun selama mereka menjaga rasa saling menghargai dan keterbukaan hati, kedamaian akan tetap terpelihara. Babak baru kehidupan pun dimulai. Dengan semangat kebersamaan dan kesadaran baru tentang arti persatuan, mereka melangkah ke masa depan dengan harapan yang lebih kuat. Harmoni dalam perbedaan bukan lagi sekadar impian, tetapi kenyataan yang mereka bangun bersama hari demi hari. Waktu terus bergerak tanpa pernah menoleh ke belakang. Hari-hari yang dahulu terasa berat, kini perlahan menjelma menjadi kenangan yang memberi makna. Setelah harmoni mulai tumbuh dalam kehidupan desa, perubahan tidak hanya terlihat pada hubungan antar warga, tetapi juga pada cara mereka memandang masa lalu dan masa depan. Mereka mulai menyadari bahwa setiap peristiwa yang pernah terjadi telah meninggalkan jejak yang membentuk siapa mereka hari ini. Musim berganti, membawa warna baru pada kehidupan desa. Sawah yang dahulu kering, kini kembali hijau, menandakan harapan yang tumbuh bersama kerja keras dan kebersamaan. Para petani bekerja dengan semangat baru, saling membantu tanpa pamrih. Mereka tidak lagi terjebak dalam persaingan yang merugikan, melainkan melihat keberhasilan satu orang sebagai keberhasilan bersama. Tokoh utama merasakan perubahan itu dalam kesehariannya. Ia kini lebih sering berjalan menyusuri jalan desa di pagi hari, menikmati udara segar, dan menyapa warga yang ditemuinya. Dulu, langkahnya terasa berat karena beban pikiran dan konflik yang belum terselesaikan. Kini, setiap sapaan dibalas dengan senyum hangat yang terasa tulus. Dalam perjalanan reflektifnya, ia menyadari bahwa waktu tidak pernah benar-benar menghapus luka, tetapi memberi ruang bagi manusia untuk memahami dan menerima. Luka masa lalu mungkin meninggalkan bekas, namun bekas itulah yang mengingatkan akan kekuatan untuk bertahan. Ia belajar bahwa melupakan bukanlah satu-satunya cara untuk sembuh. Menerima dan berdamai dengan kenangan jauh lebih menenangkan. Para tetua desa juga mulai membagikan kisah-kisah lama kepada generasi muda. Mereka menceritakan masa-masa sulit yang pernah dilalui desa, bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk mengajarkan nilai ketahanan dan kebersamaan. Anak-anak mendengarkan dengan penuh rasa ingin tahu, memahami bahwa kehidupan tidak selalu mudah, tetapi selalu menyediakan jalan bagi mereka yang mau berusaha dan saling mendukung. Di balai desa, pertemuan rutin kini menjadi ruang diskusi yang lebih terbuka. Warga menyampaikan gagasan tentang pendidikan, lingkungan, dan peluang ekonomi yang dapat meningkatkan kesejahteraan bersama. Tidak ada lagi suara yang diabaikan. Setiap pendapat didengar, dipertimbangkan,
dan dihargai. Kebiasaan ini memperkuat rasa memiliki terhadap desa dan masa depannya. Salah satu perubahan yang paling terasa adalah tumbuhnya kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan. Sungai kecil yang dahulu dipenuhi sampah, kini mulai dibersihkan secara rutin. Warga bergiliran merawat kebersihan area sekitar, menanam pohon di lahan kosong, serta mengajarkan anak-anak untuk mencintai alam sejak dini. Mereka menyadari bahwa merawat lingkungan berarti menjaga kehidupan generasi yang akan datang. Di tengah perubahan tersebut, ada momen hening yang membawa refleksi mendalam. Pada suatu sore, tokoh utama duduk di tepi sawah, memandangi matahari yang perlahan tenggelam. Ia teringat masa-masa ketika desa ini dipenuhi ketegangan dan perasaan saling curiga. Perjalanan menuju kedamaian terasa panjang dan melelahkan. Namun kini ia memahami bahwa setiap langkah yang dilalui memiliki tujuan. Ia menyadari bahwa jejak waktu tidak selalu terlihat secara kasat mata. Jejak itu hadir dalam cara orang berbicara dengan lebih lembut, dalam kebiasaan saling membantu tanpa diminta, serta dalam tawa anak-anak yang bermain tanpa sekat. Hal-hal kecil inilah yang menjadi tanda bahwa perubahan sejati telah terjadi. Warga desa juga mulai merencanakan masa depan dengan lebih matang. Mereka mengembangkan kegiatan ekonomi kreatif, memanfaatkan hasil alam dan keterampilan lokal untuk meningkatkan pendapatan. Perempuan desa mulai membentuk kelompok usaha kecil, sementara para pemuda menginisiasi kegiatan pelatihan keterampilan. Semangat kemandirian tumbuh berdampingan dengan semangat kebersamaan. Meski demikian, mereka menyadari bahwa perjalanan belum berakhir. Tantangan baru akan selalu muncul seiring perkembangan zaman. Namun, pengalaman masa lalu telah memberi mereka bekal berharga. Kemampuan untuk bekerja sama, berdialog, dan menjaga persatuan di tengah perbedaan. Malam pun turun perlahan, membawa ketenangan yang menyelimuti desa. Lampu-lampu rumah menyala lembut, menciptakan suasana hangat yang menenangkan hati. Dari kejauhan terdengar suara percakapan ringan dan tawa keluarga yang berkumpul di teras rumah. Dalam keheningan malam itu, tokoh utama memahami satu hal penting. Waktu mungkin berlalu, tetapi nilai-nilai yang dibangun dengan ketulusan akan tetap hidup. Jejak yang ditinggalkan bukan sekadar kenangan, melainkan warisan kebijaksanaan bagi generasi berikutnya. Dengan keyakinan itu, ia melangkah pulang dengan hati tenang. Masa depan mungkin penuh ketidakpastian, tetapi selama mereka menjaga kebersamaan dan nilai kemanusiaan, desa ini akan terus berdiri kokoh menghadapi perubahan zaman. Jejak waktu akan terus bertambah, dan setiap jejak akan menjadi bagian dari kisah panjang kehidupan yang mereka bangun bersama.